Nice. Ya, hai guys, gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ini di hari Jumat di tanggal 20 Juni 2025. Kita akan bahas tentang Hanes Credit Card nih ya, kartu kreditnya si Hanes. Karena ada pertanyaannya masuk seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah, Bang, apakah kartu kredit Hanes itu baik? Apakah Hanes Credit Card itu baik? Oke. Buat jawab pertanyaan ini, kita akan melakukan perbandingan ya dengan kartu kredit dari bank lain. Kebetulan kita ambil sampelnya dari BNI ya. Jadi kebetulan ini dua-duanya punya saya. Jadi kita akan berikan ulasan yang sejujur-jujurnya. Kita kasih disclaimer dulu. Di dalam video ini kita tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan pihak manapun, dan di dalam video ini kita juga tidak disponsori oleh pihak manapun. Artinya semua berdasarkan real case dan fakta yang terjadi di lapangan. Nah, berdasarkan kacamata pengguna. Oke ya. Nah, balik lagi nih ke tentang Hanes Credit Card nih. Kita akan kupas beberapa poin ya. Pertama dari sistem approval. Jika kita bandingkan, sebelum masuk lebih jauh, kalau ngomongin baik atau tidak baik ya, itu tergantung dari card holder itu sendiri, tergantung dari kita sendiri. Kartu kredit itu, kalau saya pribadi ya, itu lebih menggambarkan seperti bisa bermata dua. Bisa buat eksekusi banyak peluang, bisa sebagai toolkit, tetapi kalau kita nggak paham aturan mainnya, itu juga bisa, membuat kita repot. Intinya seperti itu. Jadi pintar-pintarlah memahami aturan main dari setiap kartu kredit yang kita miliki. Di dalamnya ada aturan mainnya. Artinya, kalau kita melanggar aturan main tersebut, kita pasti kena konsekuensinya. Contoh, lewat jatuh tempo, pasti kena denda. Bayar minpay pasti jadi begini tagihannya. Kalau nggak di full payment pasti jadi begini. Nah, intinya itu. Tetapi di dalamnya juga ada poin-poin yang harus kita pahami lebih lanjut. Contohnya nih, memanfaatkan bayar sebelum tanggal cetak. Bisa nggak sih? Biar apa? Biar bisa 0%. Nah, itu banyak. Ada banyak metodenya. Tetapi kita akan fokus tentang plus minus secara lebih instan ya. Jadi untuk Hanes Credit Card dan BNI Credit Card yang akan kita bandingkan ini, dua-duanya ini sama-sama kartu kredit ya, sama-sama kartu kredit. Bandingnya kebetulan sama-sama Mastercard ini yang kita punya. Nah, ngomongin dari approvalnya dulu ya. Kecepatan approval, cepet ya. Cepetan mana sih antara Hanes sama BNI? Dua-duanya bisa apply online, bisa dari BNI Mobile, bisa dari aplikasi Hanes itu sendiri ya. Jadi untuk Hanes ini memang aplikasi yang berdiri khusus untuk kartu kredit. Banknya sih dari ini jatuhnya kalau di tracing ke atas overseas. Jadi mirip kayak HSBC, mirip ke HSBC, sorry. Mirip kayak Barclays, jaringan UK, intinya itu. Nah, kecepatan profilnya ini Hanes jauh lebih cepat. Bisa 1 menit, 5 menit, 10 menit paling lama, ini sudah bisa kelihatan approve apa rejectnya. Tetapi untuk BNI Credit Card, meskipun ada layanan apply online, entah itu melalui website ataupun aplikasi BNI Mobile, atau aplikasi BNI Credit Card Mobile itu sendiri, itu nggak bisa instan. Jadi tetap ada prosesnya, harus verifikasi dulu. Kalaupun tidak di-verify sama sekali juga tidak bisa muncul di dalam 1 hari itu. Intinya kayak gitu. Jadi kalau ngomongin approval-nya, fast approval itu tetap lebih cepat Hanes. Tetapi kalau ngomongin jumlah limitnya, BNI jauh lebih royal. BNI jauh lebih royal buat ngasih limit dibanding Hanes ya. Jadi ada beberapa bank yang memang royal ngasih limit, ada yang sukanya ngasih limit gabungan juga ada. Tetapi kalau BNI ini termasuk bank yang royal. Kalau kita bandingkan dengan Hanes ini approvalnya mudah, tapi limitnya kecil-kecil kebanyakan. Tetapi kelebihannya lagi, yang burik-burik datanya, Hanes masih mau nih. Hanes masih mau, tapi kalau BNI enggak. BNI kalau data kita awal start burik, dia nggak akan mau. Tetapi kalau kita sudah burik, tapi minta kenaikan limit, atau minta kartu baru selama di BNI masih bagus, dia masih berani ngasih. Tapi dengan catatan kita sudah running duluan punya kartu kreditnya ya. Oke, jadi kayak gitu. Nah, sebenarnya bisa nggak sih Hanes ngasih limit yang besar? Bisa. Ini diklaim mampu memberikan limit sampai 100 juta plafon kreditnya. Tetapi masalahnya adalah, nih teman-teman, Hanes itu tidak memberikan fitur cicilan ya. Jadi, kalau kita transaksi offline di mesin edisi seperti ini, entah itu dicolok,
kita transaksi 500.000, 1 juta, 2 juta, 5 juta, atau bahkan sampai full limit dari si kartu ini, itu tidak ada fitur cicilan. Kalaupun kita minta buat dirubah cicilan ke customer service-nya, dia atau mereka tidak akan memberikan fasilitas cicilan itu. Yang ada adalah mereka mengasih opsi untuk silakan lakukan skema pembayaran dalam waktu tertentu. Tetapi itu bukan cicilan ya. Jadi selama jadi ini setelah pakai nanti kan keluar cetak billing tagihan ya. Nah, itu kan akan mendekati tanggal jatuh tempo, masih ada waktu beberapa hari lagi. Nah, silakan dilakukan pembayaran. Nah, opsinya hanya silakan bayar di MinPay atau lebihkan dari MinPay. Aduh. Ini kalau kita bilang sih, karena saya pribadi kurang senang dengan MinPay ya, bukan subjektif sih. Tetapi kalau ada fitur cicilan itu jauh lebih ringan di mata pengguna ya. Kalau tidak ada fitur cicilan, apalagi skema MinPay, itu kan yang namanya MinPay ketika kita bayar, nggak semuanya masuk ke pokok pemakaian, pasti akan tergerus sama biaya, akan tergerus sama admin, akan tergerus sama bunga, akan tergerus sama biaya layanan. Jadi yang masuk ke pokok nggak seberapa. Meskipun masuk, tetapi nggak seberapa. Jadi tidak semuanya. Makanya Hanes itu kalau mau aman, nih kalau mau aman ya, pakainya itu ya sesuai kemampuan bayar aja. Kalau kita masih mau manjang pakai kartu ini. Dan bayarnya itu sebelum si billing ini dicetak. Jadi kita bisa ngecek tuh sebenarnya di aplikasi itu. Ini biasanya dicetak di tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, kira-kira kita sudah pakai transaksi, ini mendekati tanggal cetak nih, bayar tuh. Jadi nggak ada yang namanya admin fee-nya. Ini bisa nggak kena, bisa 0% ya. Dengan catatan cara pakainya kayak gitu. Tetapi kalau kita bayar setelah tanggal cetak, ya muncul adminnya. Meskipun ada cashback, ada apa, tetap ada yang namanya biaya adminnya. Kalau lagi bagus, ada promo sih bisa. Kayak untuk pengguna awal itu bisa dibalikin lagi tuh biaya adminnya. Tetapi untuk beberapa waktu pemakaian ke depan nantinya, ya tetap biaya admin itu akan tetap muncul di angka 6%-an. Nah, itu lumayan ya. Oke, tetapi kalau untuk kartu kredit yang lain, BNI ya, itu bisa rubah cicilan. Kita colok transaksi offline di mesin edisi, di swab, kita transaksi, setelah itu kita rubah cicilan, itu bisa. Dengan cara menghubungi customer service-nya, menghubungi bagian cut center-nya, itu bisa. Tetapi kalau kita tidak menghubungi pun, misalkan setelah transaksi, itu kita juga nantinya akan ditawari. Tetapi Hanes tidak, kita menghubungi jelas nggak akan ada opsi cicilannya, apalagi nunggu ditawari, tidak akan. Bagaimana kalau kita transaksi menggunakan marketplace atau pihak ketiga, invoice metodenya untuk seperti para pemain gestun? Nggak ada. Ini tuh nggak ada metode cicilannya. Coba aja transaksi di platform hijau ya. Tokopedia ada yang nggak usah hijau-hijauan lah, Tokopedia. Menggunakan metode bayar Hanes, itu tidak akan mampu memunculkan opsi untuk dirubah menjadi cicilan. Yang ada full payment. Nah, full payment sejauh nominal pembelanjaan, include dengan biaya layanannya. Nanti teman-teman bisa lihat, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah overseas bank. Jadi, covernya, atapnya itu mirip kayak Barclays, UK, HSBC Bank. Intinya kayak gitu. Jadi memang belum ada fasilitas untuk memberikan cicilan dari Hanes Credit Card itu. Tapi kalau untuk kartu kredit yang lain seperti BNI, yang lainnya itu ada ya. Yang lain seperti BNI itu bisa memberikan fitur cicilan. Entah itu dengan kita meminta ataupun ditawari, itu tetap ada. Bahkan ketika kita menggunakan pihak ketiga seperti marketplace untuk pembelanjaannya, bahkan di Gestun sekalipun, itu ada fitur cicilannya. Jadi ya lebih user friendly lah kalau masalah cicilan ini. Nah, kalau masalah keamanan kartu gimana? Semua kartu kredit itu aman dengan catatan kita tidak pernah memberikan data pribadi kita atau data yang terdaftar di sistem kartu kredit kita. Apapun jenis kartu kreditnya lah, selama kita nggak share ke pihak yang nggak bertanggung jawab ya aman. Kalau kita sendiri yang pakai ya aman-aman aja. Sip. Oke, jadi seperti itu. Kalau ditanya, apakah kartu kredit Hanes itu baik? Ya, kalau saya pribadi ini masih lebih baik daripada paylater. Kalau ngomongin bunga ya, masih lebih baik daripada paylater. Ngomongin fitur juga lebih bagus. Keamanan juga lebih bagus, karena memerlukan OTP setiap transaksinya. Dan lagi, ini kan berbentuk kartu ya, jadi potensi naik limitnya itu lebih jelas. Meskipun paylater juga sama bisa naik limit. Tetapi untuk jenis kartu kredit itu tetap bunganya lebih ringan daripada paylater itu sendiri. Intinya gitu. Nah, kalau merujuk lagi dikonversi dengan bank yang lain, ya saya sih lebih milih bank yang lain daripada Hanes itu sendiri. Tetapi
masih lebih baik punya daripada nggak punya sama sekali lah. Intinya kayak gitu ya. Jadi seperti itu Bang, kalau ada yang nanya apakah kartu kredit Hanes itu baik, ya balik lagi ke diri kita. Kalau dibandingkan dengan paylater masih lebih baik Hanes, tapi kalau dibandingkan dengan kartu kredit bank lain, saya lebih milih bank lain untuk jenis kartu kreditnya. Sip ya, thanks for watching. Apapun jenis kartu kreditnya, pergunakan limit dengan bijak. Selalu jaga kerahasiaan data pribadi kita. See you on the next video. Bye.